Oke, terima kasih teman-teman. Pada hari ini mata kuliah pada minggu kedua ya teman-teman ya, yang akan membahas terkait dengan struktur folder. Jadi mengapa kok saya ulang lagi karena pada hari Selasa minggu kemarin kita liburan. Jadi hari ini sebenarnya minggu kedua, bukan minggu ketiga, walaupun seharusnya minggu ketiga. Oke, salah reflashback yang kemarin. Jadi di dalam pembelajaran yang kemarin di PBF minggu kedua sebenarnya antara praktikum sama sistem apa namanya yang teori itu hampir sama. Cuma di sini kemarin saya buatkan materi bla 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 ini ya. Mungkin di sini saya terlepas dari materi ini dulu, nanti teman-teman bisa pelajari lagi dan masih ada rekaman, jadi teman-teman kalau nanti lupa bisa di subscribe di YouTube saya, nggak masalah nih. Nanti teman-teman bisa kunjungi lagi. Oke, jadi begini, saya mau review. Jadi yang pertama, teman-teman untuk membuat suatu sistem pemrograman web itu yang dibutuhkan itu adalah yang pertama adalah server. Server ini teman-teman layaknya semacam domain. Jadi kalau teman-teman masih belum punya domain dan juga belum punya hosting plus hosting, mungkin karena sewanya lumayan cukup mahal per bulan, per tahun, ya teman-teman bisa alternatifnya itu menggunakan local server atau disebut dengan local host. Nah, ini yang paling penting teman. Local host ini itu yang biasanya saya gunakan itu ada dua, biasanya SMPP atau Laragon. Jadi ada dua ini, satu SMPP, yang kedua Laragon. Tetapi saya saya sering mengalami pengalaman buruk terkait dengan SMPP. Jadi SMPP ini saya sering mengalami lag atau apa ya, tapi sehingga saya bermigrasi ke Laragon. Tapi teman-teman kalau misalkan ada yang pakai Linux itu juga bisa menggunakan Nginx. Atau teman-teman kalau memang semua pakai Windows atau ada yang pakai Linux di sini teman-teman, atau Mac. Kalau Mac insya Allah SMPP bisa sih kalau Mac itu. Kalau Laragon juga nggak tahu, belum saya coba karena saya belum pernah pakai Mac ya di sini untuk developnya. Nah di sini Laragon ini teman-teman di dalam local server itu ada beberapa tipe yang bisa teman-teman gunakan, ada Laragon dan lainnya tadi. Atau teman-teman menggunakan local server milik kode igniter. Jadi kalau teman-teman misalkan punya masalah di komposer, kemarin kan mungkin ada yang misal komposer udah berhasil, ada yang belum. Caranya mungkin alternatifnya itu langsung download, langsung unduh file kode igniter. Jadi teman-teman kode igniter. Jadi teman-teman langsung saja unduh file kode igniter di mana? Ada di situs ini. Jadi teman-teman silakan nanti dibuka ya. Browsing aja langsung di sini kode igniter, enter aja seperti ini, terus langsung gunakan welcome ini. Terus di sini ada option, kelihatan teman-teman ya, di sini ada option download. Nah teman-teman bisa langsung unduh versi berapa, jangan versi 3 tapi versi 4 saja, karena versi 4 ini yang terbaru adalah 4.4.6 di sini teman-teman ya, versi yang terbarunya tadi. Memang kayaknya kok belum terdownload. Oke, di sini sudah terdownload teman-teman ya, di sini. Jadi teman-teman bisa amati di tempat saya itu ada kode igniter 4 framework bla 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 ini. Ini isinya kalau saya buka, saya intip, ada semacam folder seperti ini, kode framework 4 yang seperti ini. Oke, di sini saya lupakan dulu. Saya mau pengen yang pertama kali itu saya tidak menggunakan SMPP atau Laragon. Saya pure menggunakan local server yang dimiliki oleh si kode igniter. Jadi kode igniter ini mau saya copy. Ambil contoh begini nih. Saya copy di sini aja ya. Ini kan tadi saya download, saya ekstrak ya. Saya menggunakan ini ekstrak here. Oke, kalau saya ekstrak here keluarnya seperti ini ya. Misalkan saya kasih namanya coba apa ya istilahnya ya, misalkan hotel gitu aja, atau sistem CI4. Jadi teman-teman bisa melihat saya namai sistem CI4. Waspada, di sini saya meletakkan sistem CI4 ini bukan di www atau bukan di htdoc yang biasanya lazim digunakan saat
teman-teman menggunakan SAMPP atau teman-teman kalau menggunakan SAMPP atau Laragon kan selalu Anda masukkan di sini teman-teman ya, benar nggak? Anda masukkan di sini kan? Ibaratnya di sini itu kan biasanya disebut dengan repo-repo kecil untuk menyusun dari apa namanya domain atau website yang nanti Anda gunakan. Di sini saya tidak masukkan di sini, tetapi saya masukkan di download saja. Jadi di folder download. Saya buka di sini. Oke, isinya seperti ini. Kemudian saya lakukan open in terminal. Open in terminal di sini sudah kelihatan teman-teman ya. Ketik aja kode dot, maka nanti di sini seperti biasa kita gunakan kode Ignite Visual Studio Code untuk melakukan running atau melakukan, kelihatan teman-teman layar saya di sini walaupun saya kecilkan. Aman ya? Oke, sip. Sembari nyeruput kopi dulu. Nah, oke. Tadi kita sudah melakukan instalasi atau pendownloadan, pengunduhan dari kode Igniter. Langkah kedua adalah kita coba untuk mengaktifkan lokal server bawaan dari kode Igniter. Yang saya garis bawahi adalah nyalakan lokal server dari bawaan kode Igniter, bukan dari Laragon atau SAMPP atau pihak ketiga saya nyebutkannya. Jadi di sini langsung dari si kode Igniter. Bagaimana caranya? Lakukan klik di sini terminal, kemudian new terminal, maka di sini muncul seperti ini. Ketikkan seperti ini, php spasi spark spasi save. Nah, teman-teman amati php spasi spark spasi save. Saya enter. Kalau sudah tidak ada masalah dalam proses download tadi, maka Anda dihadapkan pada tulisan ini. Press Ctrl C to stop, dan yang kedua adalah develop servernya di alamat http localhost bla 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 ini. Anda klik saja di sini. Ini nanti tekan Ctrl, Anda klik, maka nanti di sini akan muncul welcome kode Igniter bla 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 seperti ini. Jadi artinya apa? Apa yang kita gunakan tadi, yang sudah kita download, kita sudah sukses untuk melakukan modifikasi, menjalankan. Jadi di sini menjalankannya sudah oke, sudah aman. Nah, yang kedua adalah saya pengen mengganti tulisan ini menjadi welcome to pemrograman atau selamat datang di pemrograman berbasis framework. Nah, nanti saya pengennya seperti itu. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama, untuk mengganti seluruhnya ini menjadi sebuah konten yang sederhana, maka di sini saya coba untuk buka pemrogramannya. Saya buka di apps, kemudian di view, kemudian di welcome message. Nah, welcome message ini adalah pesan pertama yang tadi Anda jumpai. Ini adalah pesan pertama. Kok bisa Pak tahu di situ? Coba saya cari welcome. Kata-kata welcome ini ada nggak di sini? Ctrl F. Welcome. Teman-teman amati di sini ada kata-kata welcome to kode Igniter bla 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 seperti ini. Kode Igniter version dan lainnya. Jadi semua di sini ini terhubung ke tampilan ini tadi. Tampilannya ada di sini. Kemudian saya bukan tidak suka, tetapi saya ingin nge-delete semua nih biar clear. Ini saya delete semua. Oke, saya save. Saat saya buka, hilang, sudah clear. Di sini jelas teman-teman, sudah clear semua. Terus teman-teman bisa menggunakan HTML5, terus di enter. Lupa kok bisa cepat, lagi-lagi saya menggunakan sniping itu teman-teman bisa unduh di sini ya, di extension ini. Nanti teman-teman ketik aja snippet, kode snippet. Nah, snip HTML atau snip yang lainnya, nanti teman-teman cari yang snippet kalau nggak salah sih ya, saya agak lupa ya. Oke, nanti saja. Terus kemudian saya balik sini ya teman-teman. Jadi welcome ini title-nya saya ganti tes CI 4, terus saya buat di sini H1 yang sederhana saja. Hello pemrograman berbasis framework. Oke, di sini saya tuliskan ini, terus saya ketikkan lagi aja di sini P ini seperti ini. Loremnya saya pakai 300 ya biar panjang. Oke,
sudah terbentuk seperti ini teman-teman, maka kalau di sini saya refresh, maka akan terbentuk seperti ini. Jadi teman-teman sudah tahu ya bahwasanya cara mengganti itu kita akan bermain di sini di bagian view welcome message ini. Jadi view welcome message-nya ini bagaimana nanti akan muncul di sini, kita edit bareng-bareng tadi. Terus mengapa kok saya jelaskan ini? Jadi begini teman-teman. Teman-teman amati struktur folder ini. Folder yang saya tunjuk ada apps, ada public, ada system, ada test, ada writable, ada composer, ada env, license, php unit bla bla bla, preload, rename sama spark. Jadi seluruh file ini memiliki fungsi-fungsi yang sebagaimana dia berperan. Mungkin untuk file-file yang di sini tidak saya jelaskan secara detail ya, tapi di sini saja yang akan saya detailkan. Yang pertama app. App itu digunakan untuk menyimpan seluruh aset yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan sistem. Jadi sistem itu tidak akan bisa bukan tidak jadi jebol ya, lebih aman dari si attacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengapa? Karena folder app ini dilindungi oleh security, yang mana security itu dibangun dari si kode igniter. Jadi teman-teman kalau meletakkan di bagian apps ini nggak akan ketahuan orang. Ambil contoh nih, biasanya nih kalau teman-teman ngerti alamat suatu web itu kan biasanya Anda ketikkan biasanya gini kan, misalkan saya iseng-iseng 180 slash data ISA misalkan, oh ini Pak Isa meletakkan data di sini, terus di enter, maka di sini langsung akan kekunci sorry cannot see the find page you were looking for. Jadi di sini teman-teman bisa melihat kalau Anda nggak akses ngawur, di situ akan dimarahi oleh si kode igniter, nggak boleh di situ, tidak ditemukan, tidak ditemukan di situ, sehingga teman-teman nanti ada suatu bentuk yang disebut dengan route ini nanti akan saya jelaskan lebih detail di next. Cuma di folder app ini misalkan ini kan teman-teman kalau melihat folder ini kan seharusnya kalau saya akses apps itu bisa ya kan, karena ini kan satu kesatuan folder. Nah teman-teman bisa melihat tidak bisa di sini. Kalau saya akses kemudian sekarang begini, folder public ini digunakan untuk meletakkan aset-aset yang berupa gambar. Jadi kalau ada aset yang berupa gambar, maka itu diwajibkan untuk diletakkan di publik. Ambil contoh, misalkan saya buat suatu new folder gambar 1, saya enter di sini, saya cari gambar sesuatu yang bisa membuat tidak ngantuk, misalkan apa ya? Jadi kita cari sahabat kita di sini. Nah, kita sudah punya satu gambar yang futuristis, elegan. Saya save dulu. Nah, save-nya di sini saya buat aja misalkan orang utan. Oke, orang utan. Tadi namanya kan orang utan. Ini kebanyakan screenshot teman-teman yang nggak jelas ini. Oke, di sini saya buka di gambar ini, klik kanan, Create in File Explorer untuk membuka langsung. Di situ saya masukkan gambar. Nah, terus saya pingin mengakses gambar ini itu dari si browser. Bagaimana caranya? Sementara saya tutup dulu biar tidak melihat saya seperti temannya itu. Gambar 1 slash orang utan .jpg, saya enter, keluar saudara seperguruan kita. Di situ ada orang utan yang keluar. Tapi begini teman-teman, kalau anehnya kalau kita panggil apps, kita akan diblok oleh sistem. Tapi kalau kita memanggil si orang utan, maka di situ akan diloloskan. Artinya apa sebenarnya? Kalau kita meletakkan file di dalam, misalkan biasanya teman-teman kan sembrono. Jadi sembrononya bagaimana? Misalkan nih, saya coba di sini cari satu file yang bisa kita cari untuk di sana lah. Oke. Nah, begini nih, misalkan
contoh simpel aja lah, brosur itat ya. Brosur itat ini mau saya letakkan di sini. Saya letakkan di gambar. Nah, di gambar ini saya coba untuk kasih aja brosur underscore itat kecil PDF. Jadi kalau misalkan saya ngeletakkan file di sini, kira-kira aman nggak? Bisa diakses orang nggak, teman-teman? Brosur underscore itat .pdf. Nah, teman-teman bisa melihat ya, langsung bisa diakses orang. Artinya apa? Bayangkan aja kalau Anda punya dokumennya penting, harus diproteksi pakai username password, tetapi Anda ngeletakkannya di publik. Maka yang didapatkan apa? Orang bisa yang penting tahu URL-nya, sudah diambil file itu. Itu adalah contoh yang tindakan yang nanti akan merugikan teman-teman. Terus coba saya gunakan seperti ini. File ini teman-teman coba diperhatikan di sini penting. File ini saya copy, saya letakkan di bukan di publik tapi di app. Di app di bagian di app sajalah. Di app saya letakkan di sini. Kira-kira teman-teman, kalau seandainya saya panggil seperti ini, slash browser.pdf. Kira-kira kalau saya enter bisa nggak teman-teman? Coba menurut teman-teman bisa apa tidak? Harusnya bisa ya kan, karena itu masuk di domain ya. Saya enter page not found. Nah, teman-teman bisa mengamati kalau diletakkan di situ tidak bisa. Si kode igniter langsung memblok bahwasanya routing tidak ditemukan. Routing terjadi error di situ, tidak boleh diakses. Filenya itu ibaratnya begini. Kalau mau membaca file itu, maka nanti teman-teman harus melakukan teknik bagaimana cara ngambil data itu. Itu yang nanti akan kita coba untuk ngakses. Oke, di sini sementara saya tidak sampai ke dalam sana ya. Coba di sini saya balik lagi. Jadi di sini teman-teman sudah jelas makna dari folder public ya dengan folder app, sudah tahu bedanya ya di sini ya. Kalau public itu sudah ya, kalau public itu dia bersifat umum, orang bisa ngedownload seenaknya saja di sini tanpa batasan. Tapi kalau apps itu kita bisa mengatur siapa yang download, siapa user yang diperbolehkan untuk mengambil file, mengupdate file itu di sini. Terus ada sistem. Nah, Pak, ini katanya tadi sistem. Loh, di sini ada sistem lagi. Nah, sistem ini teman-teman itu adalah sistem dari pihak ketiga. Sebenarnya campuran ya, bukan pihak ketiga, campuran. Ambil contoh begini nih teman-teman. RESTful. Kalau kita menggunakan RESTful itu nanti kita juga bisa menggunakan. Cuma nanti kita lihat nanti apa kita butuh apa enggak. Publisher ini juga sama. Pager ini juga sama. Jadi pager ini biasanya digunakan untuk kalau di kode di Bootstrap itu kan ada namanya pager Bootstrap. Jadi pager itu seperti ini teman. Kalau pagination di dalam Bootstrap itu yang seperti ini teman. 1, 2, 3 seperti ini. Jadi itu adalah contoh-contoh yang sudah disediakan oleh si kode igniter. Jadi itu adalah bentuk asiknya seperti itu. Oke. Jadi sistem ini merupakan bentuk dari pihak ketiga. Kalau tes ini sebenarnya bisa di-delete juga bisa, nggak masalah. Tapi saat kita install itu biasanya akan muncul karena kita tidak memberikan nodev. Jadi kalau teman-teman memberikan //nodev saat install tadi, maka ini akan nggak muncul. Apakah bisa di-delete? Tak bisa saja teman-teman ya, karena tes ini memang nggak digunakan sih sebenarnya tes ini. Jadi tes ini digunakan kalau teman-teman lagi pengen apa ya, membuat sesuatu untuk dites gitu aja. Jadi untuk create awal, tapi ya menurut saya kok enak langsung aja tadi buat. Terus writable ini digunakan untuk menyimpan cache, debug bar, log, session, upload, dan juga yang upload file dan lainnya itu diatur di sini teman-teman. Jadi teman-teman waspada terkait dengan writable, jangan dihapus teman-teman. Terus ada composer, biarkan saja, nggak penting. Yang penting yang kedua adalah ini, env. Env ini itu adalah satu file yang berfungsi sebagai konfigurasi dari si mesin kode igniter. Ambil contoh begini, teman-teman tadi kan kalau mengamati
Misalkan saya panggil 404, teman-teman amati ada kata-kata seperti ini. Sorry, cannot seem to find the page you were looking for. Jadi di sini itu masih environment-nya adalah production. Jadi production itu kalau ada error di situ akan aman gitu, akan gampang di trace. Nah, misalkan kode igniter seperti ini, terus di sini production-nya saya ganti ke mode development. Jadi kalau mode development ini akan lebih kompleks kalau tidak ditemukan. Nah, oke, coba saya restart dulu ya di sini ya, karena di sini kan menggunakan jadi Ctrl C untuk matikan, sepak lagi saya enter. Jadi kalau mode development kalau nggak ditemukan, ini kayaknya nge-lag. Oke. Soalnya kadang-kadang Mozilla itu perlu dihapuskan, soalnya apa? Kadang-kadang tampilannya itu nge-lag sehingga nggak ini. Tadi apa ya? Slash. Kok lupa tadi saya nama foldernya. Oh nggak pakai. Tadi kita panggilnya apps gitu aja. Saya enter. Oh maaf, bukan 8085 tapi 8080. Salah folder. Nah, sorry cannot find page. Jadi di sini ada kata-kata seperti ini. Jadi ceritanya teman-teman, kita akan menggunakan bentuk-bentuk ini nanti untuk proses yang kita bisa lakukan. Nah, di sini teman-teman, di sini nggak terlalu banyak, kita kembalikan lagi ke production aja ya, ke production dulu biar tidak banyak semerawut errornya di sini. Nah, kita cek. Oke, itu adalah contoh pembuatan sebuah atau letak arsitektur dari sebuah folder yang ada di dalam kode igniter. Kemudian misalkan teman-teman pengen melakukan contoh, Pak, saya pengen membuat konsep. Kan kemarin di dalam ini buku ini kan di dalam materi saya kan ada disebut dengan, di sini teman-teman bisa melihat jadi itu production. Oke. Nah, ini menggunakan database Spark tadi sudah teman-teman ya, ini sudah saya sampaikan tadi. Ini seperti ini. Nah, terus kalau misalkan nanti coba kita kalau kita untuk menggunakan Laragon nanti ya, kita sementara kita pakai ini dulu. Terus kemudian oke. Tadi cara pertama sudah kita lakukan, yaitu menggunakan konsep virtual environment atau menggunakan PHP Spark. Saya Ctrl C sehingga servernya saya matikan. Jadi kalau saya matikan, ya berarti teman-teman sudah tidak bisa mengakses di sini. Muter terus saja, not found nanti pastinya. Itu. Nah, tidak bisa connect ya. Terus kemudian di sini saya tutup dulu aja env-nya. Saya tadi kan menggunakan server yang dimiliki oleh si kode igniter. Sekarang saya tidak menggunakan server itu, tetapi saya menggunakan Laragon. Ya, Laragon saya buka. Yang semula tadi saya tutup, saya enter. Maaf, ini saya 8085. Saya enter. Salah. Kalau 8085 saya enter, muncullah Laragon. Nah, padahal kalau kita cek itu kan harus ada slash lagi ya. Nah, terus slash lagi ini diisi apa? Misalkan app. Saya enter, ya nggak muncul karena apa? Teman-teman tadi masih ingat ngeletakkannya. Sekarang saya tanya ke teman-teman, mengapa saat saya browse di dalam web browser kok tidak muncul domain itu? Mengapa? Ada yang tahu di sini? Silakan kalau ada yang mau jawab, mengapa kok tidak bisa? Karena ini ada di mana? Di mana teman-teman? Coba dijawab. Kenapa kok ini tidak bisa? Nggak, ini kenapa kok tidak bisa saya panggil? Ini kan mau saya panggil ini di sini. Tapi kok nggak muncul folder ini? Misalkan saya mau panggil sistem CI ya. Misalkan saya panggil sistem CI, kok tidak muncul di sini. Ini misalnya saya panggil enter, kok tidak muncul, kok masih not found. Solusinya bagaimana teman-teman? Oke, servernya sudah beda. Terus kalau servernya sudah beda, solusinya bagaimana teman-teman?
Bisa apa? Pas patchnya. Hmm, kalau di Windows tidak di Windows itu sebenarnya ini patch itu mungkin untuk konfigurasi ya. Tapi sebenarnya teman-teman amati. Ini tadi saya letakkan di folder mana? Folder download, iya nggak? Padahal kalau untuk menampilkan atau memunculkan sebuah web itu diletakkan di mana? Di Nah, benar. Jadi teman-teman tadi itu memang kenapa kok tidak muncul karena saya belum meletakkan di www. Saya paste di sini. Tadi tak copy itu dong. Oh maaf. Tadi sepertinya masih ke kebuka jadi makanya ini dia nggak mau. Oke, sudah saya mana sih tadi? Kok hilang? Tadi namanya apa teman-teman? Kok saya lupa. Sistem ya, S. Kita coba cari S. S sistem. Mana ada sistem? Tak copy kemana tadi? Sistem. Hmm, jadi hilang. Ya sudah gini aja wes. Apa namanya? Harusnya kok hilang ya. Jadi ini agak aneh nih. Ya sudah saya ekstrak lagi aja teman-teman ya. Saya ekstrak lagi dari sini. Terus saya buat aja namanya. Hilang. Oh ini ada di sini. Ada di belum saya copy ternyata teman-teman. Tadi sebelum saya copy ya di sini. Saya masukkan ke sini. Hmm, yang mana? Kebuka. Kok enggak ada yang kebuka. Oke, sudah aman ya. Mungkin notepadnya tadi nyantol. Oke, di sini sudah masuk di sini. Maka tadi kan sudah nyala ini ya Laragonnya. Terus saya enter nih sistem CI. Nah, teman-teman bisa melihat ada tampilan ini. Berarti ini kalau Anda klik public sudah akan muncul seperti ini. Artinya apa teman-teman? Yang tadi semula itu menggunakan local develop server miliknya si kode igniter. Sekarang saya migrasi ke miliknya si Laragon. Nah, terus teman-teman nanti terkait dengan ini, kalau teman-teman menggunakan sistem server jadi begini teman-teman. Mungkin saya stop share dulu aja karena mungkin atau gini lah. Teman-teman kalau ada yang pernah pakai hosting ya teman-teman ya, yang pernah pakai hosting berapa orang nih? Oke, Mas Ainul, selain Mas Ainul, yang lainnya mungkin Mas Ansori, selain Mas Ansori dua. Jadi teman-teman biasanya kalau menggunakan cPanel, biasanya kalau hosting itu akan diberikan ini adalah masternya master yang biasa digunakan. Kalau nggak dikasih biasanya mencak-mencak orangnya. Cpanel itu ibaratnya apa ya, kok kontrol utama di dalam sebuah manajemen file. Jadi cpanel itu manajemen file dan hak akses dan lainnya itu sangat vital ya teman-teman ya. Di dalam kontrol panel itu biasanya coba saya buka di sini. Di sini ada disebut dengan file manager. File manager ini mengapa kok tidak saya bukakan server saya karena ada IP-IP-nya yang masih belum saya secure, jadi nanti lebih keamanan aja dah. Jadi di sini file manager itu nanti biasanya teman-teman akan menemukan cpanel biasanya foldernya namanya apa? www, htdoc atau nama lain teman-teman. Nama foldernya yang biasa pakai hosting awalnya P. Folder public. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memasukkan di dalam ini di dalam sistem atau suatu website. Nah, saran saya begini. Biasanya kalau teman-teman dikasih apa namanya? eh
file atau pengen sistemnya itu bisa dimunculkan dalam website, maka teman-teman harus diletakkan di public HTML ini. Jadi nanti siapa yang menempati ini, seluruh isi dari yang kita develop tadi, coba saya. Jadi seluruh isi dari public ini nanti kita boyong menuju ke siapa? Ke yang tadi yang ada di sini. Jadi yang ada di sini public HTML ini akan diboyong dari file yang ada di sini di public ini. Ini kita boyong semua. Tujuannya apa? Untuk mengambil sebuah aset-aset gambar, aset-aset CSS dan lainnya. Oke, terus kemudian saya pengen bermain lebih banyak di sini ya. Di sini saya coba untuk saya di sini coba untuk open in new terminal. Sebentar teman-teman ya, saya tak ngambil air minum dulu. Ya, bentar. Oke, kembali lagi. Di sini saya pengen melakukan open in new terminal. Saya buat .code seperti ini. Oke, di sini tadi sudah kita sampai di public tadi ya. Nah, sekarang begini. Kalau teman-teman pengen tahu, penasaran loh Pak, kok bisa? Kalau saya membuat slash sembarangan tidak dikenali, tetapi kalau slashnya tertentu dia bisa dikenali. Terus begini teman-teman, sebelum masuk ke slash yang lainnya, kita coba untuk environment-nya. Ini tadi saya lupa, belum saya rename. Rename-nya dikasih dot di sini, dikasih dot, dia akan berubah icon. Kelihatan nggak teman-teman? Ikonnya berubah menjadi icon setting. Nah, ketika icon setting sudah dinyalakan, maka di sini kita bisa beralih ke mode, tadi kan mode production tadi ya. Kalau mode production teman-teman amati, ketika saya tidak menemukan folder atau tidak menemukan domain alamatnya, maka nanti munculnya, misalkan saya kasih public EEE misalkan gitu, saya enter. Nah, sorry, cannot find page here. Nah, di sini ada kata-kata 404 errornya. Terus saya coba untuk melakukan perubahan development yang terjadi apa teman-teman? Kalau saya refresh, cannot find route get EEE. Nah, di sini kalau saya kasih EEE, maka di situ tidak dikenali oleh si route-nya. Nah, supaya nanti bisa dikenali bagaimana? Nanti kita coba untuk bermain route sederhana. Nah, nanti di sini teman-teman kita bisa menunjukkan bahwasanya oh ternyata folder ini nggak ada. Misalkan random data underscore survey misalkan. Survey. Tidak ada juga karena belum saya setting, tidak ada folder itu. Nah, sekarang gini, bagaimana caranya kalau misalkan kita pingin memanggil. Jadi teman-teman amati tampilan ya, untuk saya balikkan lagi ke public. Oke, tampilan ini teman-teman letaknya di public atau bukan? Tampilan yang saya pegang ini nih, apakah dia diletakkan di public atau tidak? Kalau teman-teman amati di folder yang saya punya tadi, ada nggak public? Oke, tidak ada di sini. Tidak ada ya di sini ya. Yang ada di mana? Yang ada di view. Padahal tadi kan sudah saya sampaikan, seluruh folder yang ada di app itu tidak bisa diakses. Tapi anehnya begini, kalau saya panggil si slash gini aja, maka dia bisa munculkan ini. Padahal ini letaknya di view sini, harusnya tidak jadi tembus. Kenapa kok bisa ditembus? Karena teman-teman amati di sini, konsep yang dimiliki oleh si kode igniter itu konsepnya adalah konsep MVC, model view controller. Nah, di sini MVC, model view dan controller. Jadi ada 3, model, view dan controller. Kalau secara singkat, model itu menangani terkait hal-hal
eh, manajemen data atau basis data. Kalau view ya mengatur dari tampilan, tapi kalau controller mengatur dari logic. Atau gini aja, algoritma. Oke, di sini teman itu adalah terkait dengan algoritmanya. Jadi model view controller, controllernya mungkin hari ini tidak saya banyak ngoprek, tapi mungkin saya oprek view saja di sini. Enaknya view apa? Ya gini aja wis. Nanti coba kita oprek di controller dulu aja ya. Jadi begini teman, ini saya intip di sini. Tadi kan ada kata-kata selam hello, selamat datang tadi ya, yang ini tadi ya. Itu sebenarnya diambil dari mana? Ada satu perintah di dalam controller yang letaknya di home. Home ini punya folder disebut dengan punya metode disebut dengan index. Index ini dia memiliki nilai return yaitu string. Cuma di sini bisa saja saya delete seperti ini sehingga dia tidak punya nilai balik, sehingga return ini nanti dia otomatis akan memanggil si welcome message tadi. Teman-teman harus waspada adalah nama, jangan sampai salah. Nama welcome sama welcome-nya di sini tuh dia sama, namanya sama persis. Sehingga kalau saya katakan apa, di sini teman-teman itu harus disamakan dengan nama ini. Misalkan nih, yang di sini itu namanya adalah hello underscore pbf. Berarti sudah saya ini ya, sudah saya ganti ya, hello pbf. Terus di home, kalau pasti welcome message di situ pasti apa? Pasti dia akan marah-marah. Nah, teman-teman bisa melihat kode igniter view exception bla bla bla. Di sini ada welcome message nggak ada di sini, nggak ditemukan. Coba saya ganti di sini teman-teman. Coba teman-teman amati mumpung ketemu error, jarang-jarang ya ketemu error. Nah, kita buat adalah production. Kalau misalkan modenya production, oke, saya refresh. Nah, cuma ada kata-kata whoops gitu aja. Jadi lebih simpel. Whoops, yang satu tadi bla 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 gitu. Jadi teman-teman bisa mengamati ya, kalau modenya mode development, maka ketika terjadi error ada backtrace namanya di sini, sistem analis untuk letaknya di mana. Di sini sudah ada bla bla bla. Kira-kira errornya di mana? Ini error controller. Controller jika terjadi error, maka yang kalau kita lihat amati, oh ini ada apa namanya error di bagian mana nih? Kalau di controller tadi ada kesalahan di situ, maka dapat dikatakan di sini invalid file welcome message. Nah, di sini berarti teman-teman bisa melakukan cek apakah tadi nggak salah nama file. Nah, di sini padahal hello pbf. Nah, di home masih welcome. Nah, ini harus disamakan. Disamakan bagaimana? Disamakan namanya dengan si hello pbf tadi. Hello underscore pbf. Save. Kemudian saya lakukan refresh. Nah, disinilah sudah muncul lagi. Artinya apa? Tadi yang mau kita tampilkan itu harus dilogikakan di sini. Nah, ini kan ada function index ya, function index. Nah, ini contoh sederhana untuk melakukan apa? Melakukan sebuah teknik memanggil atau memasukkan atau merender ya, atau menampilkan di web browser file yang ada di dalam public, di dalam view. Loh Pak, kok nggak ditaruh di public saja tadi hello PDF PDF-nya kan, harapan saya kan nanti orang tidak bisa membuka mendownload seenaknya, sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin nanti bisa kadang-kadang begini loh. Ini ya misalkan kalau mau saya copy terus saya masukkan di sini, saya masukkan di public sini ya, paste. Nah, kalau teman-teman amati apakah bisa diakses, teman-teman misalkan lupa tidak mengunci public, tadi saya lihat tadi ada hello pbf.php langsung sama apa namanya bentar, ini biar nggak sama ya, saya kasih judul yang beda dari file public. Oke, seperti ini. Saya refresh.
Nah, di sini ada langsung ketemu hello PBF, langsung ketemu dari file public. Tetapi apa? Di sini kan orang bisa tahu, oh letaknya di sini. Kalau ada login logout, ini letaknya rawan, bisa jadi orang mengambil. Nah, kalau saya enter di sini dia larinya kemana? Apakah nah ini masih ke sana, terus kalau saya gunakan ini dia langsung spesifik ke sini. Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi di situ nanti akan rawan kejahatan. Sehingga dalam kata lain, di sini tidak boleh dimasukkan file ini. Itu nggak boleh. File yang mau kita render itu nggak boleh dimasukkan situ, harus dimasukkan di view sini. Supaya nanti foldernya aman dari beberapa contoh-contoh pengambilan data yang sifatnya acak. Oke, terkait dengan konsep folder, monggo teman-teman jika ada yang ditanyakan, silakan. Saya kasih kesempatan dulu untuk bertanya. Oke, sekarang kalau terkait tadi yang kita amati tadi kan view ya, view. eh, saya sebentar sebelum saya melanjutkan, saya tanya ke teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah mencoba sampai keluar kode igniter, welcome kode igniternya? Ada yang masih error nggak di sini teman-teman? Ada yang belum nyoba nggak di sini? Hmm. Aman ya, Mas Ainul aman. Yang lainnya mungkin saya tanya. Jadi um, Mas Diki ada? Saya random ya tanyanya ya. Tes dulu Mas Diki. Aman, oke. Okay. Mas Dani aman komputernya? Oke, okay, sip. Mungkin Mbak Nadila amankah untuk kode igniter di komputernya? Sudah dicoba? Oke, okay, sip. Mbak Intan sudah dicoba? Oke. Mbak Putri, Mbak Putri, anu, yang satu ya, bukan Putri Fatika. Aman, Mbak Putri, tes. Oke, ini Mbak Putri di depan laptop nggak ini sekarang? Oke, yang sekarang gini, Mas Rizky ada? Oke, sudah diinstal dengan benar? Sudah berjalan aman nggak di laptopnya? Oke teman-teman ya, saya sangat percayalah teman-teman. Jadi saya nggak perlu ngetes, tapi nanti begini teman-teman ya, himbauan saya. Oh iya, tadi yang baru masuk tadi itu Mas, saya panggil dulu Mas Fikri. Mas Fikri baru ya, baru join ya hari ini kan ya di kelas ya. Oke, ini di hadapan laptop nggak sekarang posisinya? Oke, mungkin nggak apa, sudah pernah mencoba kode igniter di sini. Oke, mungkin di sharing aja nggak apa-apa. Kita bareng-bareng untuk eksekusi ya. Oke, biar enak teman-teman. Jadi kalau ada yang belum diinstal kita klinik. Ya, jadi nggak terus-terusan saya yang share screen. Sekalian teman-teman sekali-kali teman-teman sekali-kali saya gitu biar nggak ngantuk. Ini sudah mulai ngantuk nih. Kekenyangan buka tadi. Monggo Mas Fikri bisa di-share. Kalau nge-share nanti entire screen aja ya biar nanti pindah-pindahnya mudah. Nanti kita coba untuk apa eksekusi biar segera bisa digunakan, biar teman-teman juga bisa. Halo tes Mas Fikri, aman saat sinyal? Oke. eh itu gambar di bawah itu kan ada gambar panah tiga, maaf kok panah tiga, panah atas, panah atas. Oke, itu dipilih, sudah mulai muncul di situ.
ada option option pilih aja yang paling bawah entire screen kalau nggak salah ya, atau seluruh layar kalau ya, sip, sudah terbagi kelihatan teman-teman masuk oke sip oke. Nah ini teman-teman yang kemarin isi YouTube saya kadang-kadang absurd campuran. Nah untuk ini kan belum bisa semua ya Mas Fikri ya, jadi untuk langkah pertama mungkin download aja dulu Laragon Mas, Laragon. Laragon bukan logo, Laragonnya. Laragon. Laragon. Oke, enter. Sip. Nah, klik aja itu. Eh, Bawa lagi mas. Ya itu, boleh nggak apa-apa. Download itu nggak masalah. Sudah sama kok. Hmm, iya atas bener. Itu download bener sip. Nah itu sudah masuk ya. Ambil yang Laragon full yang 64 itu aja ya, gue. Itu 173. Yang bawah, ya itu bener. Yang diklik. Oke, sip itu. Teman-teman kalau pakai yang portable kadang-kadang saya nggak merekomendasikan karena portable itu kadang-kadang nge-lag teman-teman. Oke, sembari dia nunggu download nggak masalah. Coba buka ini mas, Laragonya tinggal simpan ya, cepet ya di situ ya. Buka Composer sekarang mas, website Composer, Composer enter. Nah, akan dimasukkan pada itu di Composer itu aja, klik download, yang itu download, klik. Nah, itu ada kecil Composer Setup yang Windows Installer. Nah, itu ada klik itu, klik aja itu. Jadi anak-anak itu ada yang anak pagi itu bingung, Pak, kok tidak ada tombol downloadnya? Kadang-kadang begini, download itu nggak bentuk tombol, bentuk tulisan kadang-kadang. Oke, cepet ya. Sip. Komposernya udah selesai, tapi jangan diinstal dulu komposernya. Nanti baru Laragon dulu. Karena kalau diinstal komposernya dia nggak deteksi PHP-nya nanti. Jadi langkah pertama install Laragon dulu. Oke, buka aja itu. Ini bener ya, Laragon WAM itu ya. Saya coba dicek sih, coba dicek file downloadannya itu tadi. Kok ini ya? File downloadannya namanya bener memang ya? Kok eh, coba. Oh iya bener, berarti sama-sama. Laragon sama aja, nggak masalah itu. Oke, yang itu bener. Klik kanan, run as administrator. Hmm. Oke, klik kanan, administrator. Oke, itu ya. Di oke aja. Nggak perlu diganti, oke aja. Itu sudah muncul klip-klip tuh kayaknya di pojok. Nah, oke, next aja. Next aja, nggak masalah. Back. Itu run Laragon Windows Start itu centangnya dihilangi aja. Terus auto, oke, itu aja. Itu yang lainnya oke, biarkan. Next aja lagi. Install. Oke, jadi teman-teman nanti ini kan kalau jadi install, ini kayaknya versinya Laragonnya baru versi 6. Punya saya masih versi yang jadul. Wis males install lagi kadang-kadang. Nanti teman-teman sembari yang lain ini ya diperhatikan ya, kalau ada yang lupa nanti teman-teman bisa merefresh lagi, atau yang masih error bisa. Tadi mana prosesnya, proses installernya. Oh, oke. Jadi ini teman-teman ya, ketika teman-teman mempelajari, jadi nanti mungkin rekaman yang saya proses itu nanti teman-teman coba untuk bisa pelajari ulang, dan sebenarnya sangat mudah ya untuk belajar itu. Pemrograman itu begini, kadang-kadang kalau di dalam web itu sangat kompleks sekali ya, ada HTML, ada CSS, ada PHP, bahkan PHP-nya ini masih relatif yang agak mudah dulu karena di situ
PHP-nya belum masuk ke OP dan maaf, ini sudah masuk ke OP, cuma belum kompleks, masih PHP yang biasa. Jadi kita tunggu sebentar, nanti kelihatan yaitu PHP 8 yang diinstal. Jadi yang di-download oleh Laragon itu PHP 8. Jadi saran saya kalau untuk proses download, proses install, saran saya kondisi internet harus jalan. Kalau teman-teman nginstal baru itu harus koneksi internet untuk memperlancar. Kita tunggu teman-teman ya, sembari yang lain juga mau flashback. Monggo jika ada pertanyaan-pertanyaan sembari menunggu install. Kalau kayak gini kan enak Mas Fikri ya, jadi kita langsung eksekusi ya. Jadi paling enggak kalau nanti Mas Fikri mau belajar tambahan lainnya kan gampang, tinggal nanti otak-atik. Kalau ada teman-temannya Mas Fikri yang masih belum lanjut, suruh diajak ke sini aja untuk program RPL. Teman-teman yang RPL juga yang transfer, mungkin yang kan istilah dulu transfer, sekarang kan nggak ada ya transfer, itu alih jenjang nggak ada, yang ada cuma satu istilah yaitu RPL. Nah ini restartnya nggak usah, no aja dulu. Oke, finish. Nah sekarang ke komposer juga sama, klik kanan itu komposer, klik kanan, run as sebelahnya. Nah, run as administrator. Oke, tadi dan install for all user. Nggak usah, developer mode nggak usah, wis. Next aja. Terus di situ kan disuruh milih ya, ini nggak kelihatan masih, browse aja, browse. Browse, yaitu yang browse. Terus klik. Tadi kan ada di C ya, tadi Laragon ya. Coba di situ ada nggak Laragon? L. Oh enggak, yang di C, nya bukan program file, yang C. Klik aja C. Nah, itu Laragonnya di luar biasanya. Oke, klik binary bin. Kemudian bawah lagi PHP. Klik, ada PHP versi 8, klik lagi itu foldernya. Klik, ada PHP exe itu diklik 2 kali aja langsung. PHP.exe yang bawah sendiri. Oke. Next habis. Jangan dulu. Add to pad yang bawahnya itu tulisan tentang dulu. Sudah sih tentang. Oke. Next habis itu. Nah, sip. Ini dibiarkan next saja. Dia mulai konfigurasi ini dan lain-lainnya, install. Sip. Kalau ini sudah berarti siap digunakan. Oke, next lagi. Finish. Oke. Nah, sekarang coba Mas Fikri coba buka browser. Cari aja kode igniter di situ. Kode igniter. Oke, enter. Terus welcome to kode igniter, itu enter. Nah, di learn jangan download itu. Coba learn more aja dulu. Learn more. Itu klik. Nah, di situ kan ada installation yang pojok kiri itu ada instalasi. Installation, klik aja itu. Terus di situ ada komposer instalasi, bawahnya pas instalasi. Nah, itu klik. Itu kan sekarang masuk ke isinya, substansi isi yang itu, klik agak bawah. Kayak scroll bawah. Scroll bawah. Scroll. Stop. Nah, stop di situ. Atas lagi dikit. Atas, bawah. Scroll bawah lagi. Terus sampai instalasi itu, sampai ada kotak itu sih. Oke, stop di situ. Nah, di situ Mas, itu kan ada composer create kode igniter ya kan? Copy aja itu. Copy, Ctrl C. Terus Masnya buka Explorer, enggak usah dipasang di situ. Buka Explorer. Oke. Nah, coba tadi yang folder Laragon, di Laragon tadi.
uh, Laragon klik, www-nya diklik, www klik. Oke, di situ klik kanan, open in terminal. Nah, sebelum dipaste di situ, buka notepad aja, buka notepad dulu. Paste di situ, Mas. Nah, project root itu dihapus, dilebarkan tadi. Tadi di notepadnya tadi. Oke, mungkin ditarik agak lebar dikit. Nah, biar nggak mau turun. Nah, sip. Project root-nya itu dihapus aja, Mas. Project root-nya dihapus, diganti wis nama sembarang wis apa misalkan tes 1 gitu aja, tes 1. Tes 1, tes 1. Ya oke, nggak apa-apa, monggo. Itu copy semua aja, Mas. Copy semua. Masuk ke PHP CMD, klik kanan di situ. Klik kanan aja. Nah, terus di enter. Nah, itu Mas, itu adalah cara, jadi teman-teman diperhatikan semua, teman-teman juga ya. Itu adalah cara untuk menginstal, bukan dari download. Loh, dari apa, Pak? Dari Composer. Nah, ini. You require bla 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 PHP ini. Nah, itu ada keterangan ya. Oke, INTL-nya itu harus dikonfigurasi. Jadi dibuka ini Mas, dibuka Laragon ya. Di sini ada yang masih tercentang. Laragon, Laragonnya aja, folder Laragonnya, binary. PHP-nya, PHP, yang folder PHP. PHP itu klik, cari yang ada php.ini, php.ini. Nah, itu ada klik kanan, open with, mungkin punya editor open with. Ya, notepad aja nggak apa-apa. Klik, gedekan aja, maksimas. Itu coba ke bawah lagi Mas, ke bawah. Itu ada INTL yang belum, terus. Nah, itu di copy apa? Extension INTL terus bawah terus. Baris berapa ya Mas Ainul ya? Kok saya lupa. Ctrl F aja. Ctrl F INTL di enter. Nah, itu extension INTL-nya masih ketutup. Titik koma di depannya extension itu dihapus Mas. Hapus, save, habis itu Ctrl S, tutup semua aja notepad-nya. Oke. Nah, sekarang coba di klik kanan lagi, klik kanan, test drive-nya. Oke, masih bisa nggak? Oh, nggak bisa. Klik kanan aja lagi, klik kanan, ganti nama, jangan test drive 2 misalkan. Kenapa kok nggak bisa? Karena sudah ada isi di dalamnya, tadi not empty ya kan. Oke, di situ coba tes. Jadi ini enak teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang problem seperti Mas ini nggak, Mas Fikri nggak sebelumnya? Ada INTL-nya yang belum kebuka, ada yang ini yang itu. Kalau masih error, nah nanti teman-teman coba diamati tadi misalnya Mas Fikri itu ada INTL yang belum tercentang sehingga belum diloskan, masih di komentar di situ sehingga tidak bisa ngekstrak, sehingga stack. Teman-teman nggak usah khawatir misalkan Pak kok sering di download, nanti laptop saya penuh. Enggak teman-teman, kode igniter cuma hanya kalau nggak salah 10 MB kalau nggak salah ya. Oke, di situ Mas coba CD kecil aja, pakai yang kecil. CD spasi tadi test drive 2 ya. Test drive 2. Enter. Sudah nginstal kode igniter nggak Mas di maaf. Visual Studio Code nggak di sini? Oh, belum. Oh, oke. Kalau belum, ini nanti Mas coba browsing aja, nanti bisa diinstal.
Oke, kode apa? Kode bukan kode gitar, Visual Studio Code VS atau VS Code gitu ya. VS Code. VS Code. Nah, oke enter. Nah, itu sudah langsung diarahkan ke sana. Nah, nanti itu Mas tinggal di-download aja ya, coba nanti di-download atau gini, kayaknya sudah aman miliknya Mas. Ini tadi sudah nanti bisa di-download ya nanti ya. Oke, sip. Nanti tinggal di-install sendiri aja ya nanti ya. Oke, terima kasih Mas Fikri sudah tadi sharing. Nanti kalau sudah di-download, tinggal nanti seperti saya tadi, kode dot nanti sudah langsung masuk ke VS Code-nya. Kalau masih belum, berarti nanti kita di klinik di hari Kamis bareng-bareng. Oke teman-teman ya, saya stop